نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 نعم المولى ونعم النصير. Sudah. Sama deh. Ikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah bil al-mizan wa muntaha al-ilm ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا
ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير ونعم النصير وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah sore hari ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan kepada saya sebagai Kapolsek atas undangannya Habib yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya hormati para tokoh agama,
Habib Haidar dengan Pak Ustadz Abdul Hadi. Terima kasih Pak, suatu kebanggaan saya duduk sejajar dengan Bapak. Semoga di surga kelak kami bisa bersejajar dengan para habib dan ustadz yang ada. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya hormati Bu Lurah, seluruh hadirin dan hadirat, serta seluruh anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai pembuka dan sebagai Kapolsek Tallo, tentu ketika kami hadir di tengah-tengah masyarakat, tentunya adalah suatu himbauan bagaimana memelihara keamanan dan ketertiban yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kecamatan Tallo ini. Ketika kami hadir sebagai polisi semata untuk menjaga Kamtibmas, tentu dengan jumlah kapasitas personil Polsek Tallo yang masih jauh dari perbandingan antara polisi dan masyarakat, maka semua ini tidak akan ada apa-apanya bila kami tidak didukung oleh masyarakat di dalam menjaga situasi Kamtibmas yang ada. Dan ternyata setelah saya maknai, Pak Habib, Pak Ustadz, dan seluruh hadirin, setelah saya maknai bahwa berpuluh-puluh tahun yang lalu ternyata ada call center dari kepolisian, Habib. Sebelum ada yang namanya handphone, masih ada namanya 0411 110. Ternyata 110 itu adalah call centernya polisi. Belum ada handphone 110. Ketika ditindis 110 pasti bunyi di telepon adalah nomor kantor polisi. Setelah saya maknai apa itu 110, ternyata di dalam surat Al-Imran itu adalah, ini saya tidak hafal ayatnya, tapi artinya bahwa kita sekalian umat Islam adalah umat terbaik yang diutus di muka bumi ini untuk mengajak kepada hal yang ma'ruf dan mencegah kepada ini amar ma'ruf nahi munkar. Jadi hadirnya polisi di sini adalah untuk mengajak kepada kebaikan dan untuk mencegah tentang mengenai masalah kemungkaran. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini sebagai Kapolsek, saya mengharapkan kepada seluruh hadirin dan hadirat yang ada di sini, kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, mari kita bersama menjaga situasi Kamtibmas secara umum wilayah kota besar Makassar ini. Janganlah Makassar selalu diidentikan dengan kota yang kasar, karena terkadang Makassar ada kata kasarnya, selalu diidentikan dengan katanya kasar. Mari kita ciptakan Makassar aman, mari kita ciptakan Makassar damai, sehingga terjadi kemajuan pembangunan yang aman, tertib, tentram dan terkendali di wilayah hukum kota Makassar ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah atas arahan dari Bapak Polsek kita, Polsek Tallo. Semoga beliau sehat selalu, panjang umur, dan selalu ikhlas dalam tugasnya dan diridhoi oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kedua, pengarah kedua yaitu Ibu Lurah kita dari Ulama Halwana Walaya. Semoga beliau ada kesempatan untuk kita pada program. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Habib Husain, Habib Hamid. Yang saya hormati Pak Ustaz Habib Haidar. Yang terhormat Pak Kapolsek dan Pak Kadin Dimas.
Bapak, adik-adik sekalian, ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita berkumpul di tempat yang sangat mewah ini untuk kegiatan 10 Muharram tahun 2022. Permohonan maaf dari Bapak Camat, sekiranya dia ada di sini, tetapi ada Pak Camat juga ada kegiatan di tempat lain, sehingga beliau tidak sempat hadir pada acara ini. Tadi Pak Kapolsek sudah mengatakan kalau Pak Kapolsek masalah keamanan, ya mungkin kalau kami dari pemerintah yang masalah kebersihan wilayah, di mana kebersihan juga itu adalah sebagian dari iman. Dan kami dari pemerintah juga ingin menginformasikan masalah program pemerintah yaitu 7 lorong wisata, dan kebetulan Habib di lorong ini juga termasuk lorong wisata. Jadi kami dari kelurahan minta doa dan dukungannya, semoga apa yang kami harapkan bisa tercapai. Nah, mungkin itu saja dari saya, Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Lurah. Semoga Ibu selalu dijaga oleh Allah SWT dan tambah naik jabatannya. Yang kedua, kita dengar daripada nasihat agama dari Ustaz kita Kiai Haji Abdul Hadi tentang anak yatim duafa ini, ya 5 menit untuk beliau karena waktu juga tidak memungkinkan. Saya ini yang masih memungkinkan, biar 15 menit saya kasih. Jadi 5 menit saja, tapi beda juga 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi barakatil kiram. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Rabbi kita, Rabbi kita Al-Mukarram Ad-Da'i Allah Al-Habib Hamid bin Abi Bakar Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan rezekinya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sama-sama kita hormati Al-Habib Haidar, Ibu Lurah, serta Bapak Kapolsek, adik-adik, rekan dan rekan kita sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung apa yang diucapkan oleh Kapolsek kita dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul. Ini apa yang dikatakan oleh Kapolsek kita, bahwasanya regenerasi kita ini, anak-anak yatim kita adalah khairu ummah, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Gunanya untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintah atau menyuruh kepada sesuatu yang baik-baik. Dalam satu pepatah itu dikatakan, inna fi yadi subban amrul ummah wa fi iqdamiha hayatah. Inna fi yadi subban, sesungguhnya masalah-masalah masyarakat itu ada di tangan para pemuda. Ini semua adik-adik kita yang hadir di sini adalah calon-calon pemuda. Nggak usah minder, nggak usah ragu. Walaupun kita itu kehilangan orang tua kita, itu bukan adalah sesuatu musibah yang paling besar di atas dunia ini. Dan kematian itu bukan satu musibah yang sangat besar di atas dunia ini. Tetapi apa yang paling besar musibah tersebut? Sementara kita masih hidup di atas dunia ini,
tetapi hati kita sudah mati untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, adik-adik kita ini apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, laisal yatim yatimul abi wal umi, innamal yatim yatimul ilmi wal adab. Bukan yang dikatakan seorang anak yatim itu yang kehilangan bapak dan ibunya, tetapi seorang anak yatim itu adalah orang yang tidak mempunyai akhlak dan juga tidak mau menuntut ilmu. Kita lihat baginda kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya orang tua tidak? Ketika dilahirkan, bapaknya sudah meninggal belum? Sudah. Ketika Rasulullah berumur 8 tahun, ibunya meninggal. Jadi apa? Yatim piatu. Tapi tegar tidak menghadapi hidup. Tegar. Oleh karenanya, adik-adik kita yang ditinggalkan oleh orang tuanya, jangan pesimis, jangan putus asa untuk menuntut ilmu. Kalau kita itu punya ilmu, ya kata Imam Syafi'i juga, al-alim kabiron wa in kana al-alim apa? Al-alim kabiron wa in kana hadasan. Orang yang punya ilmu itu tinggi derajatnya walaupun muda umurnya. Wal jahilu saghiran wa in kana saikhon. Orang yang tidak punya ilmu itu rendah derajatnya walaupun tua umurnya. Ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman falaisa lahu ilmin kaman huwa jahil. Ta'alam, belajar yang sebagai calon pemuda yang diharapkan oleh bangsa. Untuk apa? Untuk memerintahkan dan untuk memberikan sesuatu yang baik di tengah masyarakat kita, tuh ya. Jadi tidak usah minder, tidak usah berkecil hati, terus belajar. Insya Allah kami doakan seluruhnya, ya, adik-adik kita yang ada di sini menjadi orang-orang sukses. Amin ya robbal alamin. Orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, berguna bagi bangsa, agama, negara dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Tuh ya. Demikian ya, sedikit saja dari saya, nanti disambung oleh Habib Haidar. Terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiqi illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin nabiyil ummi al-habib al-mahbub al-ali al-qadr al-azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah majlis yang dirahmati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita sekalian berkumpul di hari Ashura 10 Muharram. 10 Muharram adalah tanggal yang tidak pernah dilupakan oleh para nabi dan rasul, terutama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zamannya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam diampuni kesalahannya memakan buah khuldi 10 Muharram. Dipertemukan dengan Siti Hawa setelah 40 tahun di Jabal Rahmah
di tempat wukuf di Arafah tanggal 10 Muharram. Semua keselamatan peristiwa yang istimewa, keselamatan kepada seluruh para nabi dan rasul. Nabi Nuh selamat dari banjir 10 Muharram terjadi. Nabi Ibrahim selamat daripada api 10 Muharram. Semua terjadi 10 Muharram. Nabi Adam dikeluarkan dari sorga karena melakukan kesalahan satu saja. Dikeluarkan, diusir dari sorga. Cuma satu kesalahannya. Sedangkan kita banyak dosa mau masuk sorga. Coba bayangkan, Bu. Kita punya kakek, cuma satu kesalahannya diusir. Sedangkan kita, kira-kira yang hadir di sini ada yang merasa tidak punya dosa? Semua pasti ada dosa. Dan pasti lebih daripada satu, betul nggak Kapolsek? Tidak mungkin yang hadir di sini dosanya cuma satu. Nabi Adam diusir, kita mungkin 5 dosa tak, mungkin masuk surga. Cara miliki dulu. Kita bukan nabi, bukan rasul. Itu menunjukkan bahwa surga itu mahal. Nabi diusir, satu kesalahannya kena mahal. Dalam hadis dikatakan, ala inna sil'atallahi hiyal ghaliyah. Nabi mengatakan dalam hadis, ketahuilah bahwa balasan surganya Allah itu sangat mahal. Kalau kita punya dosa tidak diizinkan masuk surga. Terlalu mahal itu surga. Kalau ada dosa tak biar satu. Makanya di bulan Muharram, khususnya 10 Muharram, kita banyak-banyak istighfar. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diulang terus Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa kembali ke surga lagi. Supaya diampuni satu dosanya. Satu dosanya mau kembali ke surga. Mau mengharap ampunan Allah. Kita setiap hari mungkin 10 dosa tak. Ya Allah surga, minta ke surga. Sedangkan Nabi Adam, Nabi Rasul lagi masih diusir. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, oh saya termasuk ya calon surga, cerminki. Banyak istighfar. Nah kira ini surga murah. Dikira gampang masuk surga. 10 Muharram ya adalah tanggal yang tidak pernah dilupakan oleh para nabi dan rasul. Mereka selalu mendapatkan keselamatan, ampunan dari Allah, kesuksesan. Nabi Musa membelah lautan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. 10 Muharram hijrah dan mendapatkan kemenangan Al-Fathu Makkah. Nabi kita yang mulia 10 Muharram. Bukan kebetulan, Allah sendiri yang sengaja menjadikan semua keselamatannya, kesuksesannya 10 Muharram. Jadi kalau bapak-bapak ada hajat ya, mau jadi apa, mau jadi itu, minta doa ki 10 Muharram. Mau ki selamat supaya tidak dimarah-marahi ki istri nanti pulang 10 Muharram minta selamat. Ada hadis Rasulullah mengatakan, man wassa'a iyalahu fi Ashura wassa'allahu rizqahu fi sanatil atiyah. Siapa yang meluaskan nafkahnya di 10 Muharram buat anak istrinya, maka Allah meluaskan, memudahkan, menambah rezekinya selama 1 tahun yang akan datang. Cuma hari ini, kalau kemarin-kemarin kita kasih uang belanja istri kita 50.000, khusus hari ini 150.000. Nah undang ibu-ibu nanti keluarga ya.
Aku bela ibu-ibu. Khusus 10 Muharram hadisnya Rasulullah. Maka Allah berjanji dalam hadisnya, Dia akan diluaskan rezekinya, dimudahkan rezekinya, ya 1 tahun yang akan datang. Ini hadis sahih, hanya 10 Muharram saja. Iya. Jadi kalau besok tidak mau kasih uang belanja istri kita, ya bisa dikatakan tidak apa-apa. Yang penting hari ini banyakkan nafkah buat istri. Jadi bukan cuma kita yang dianjurkan sunnah menyantuni anak yatim. Kalau menyantuni anak yatim 10 Muharram semua sudah tahu, mungkin disapu kepalanya, sunnah. Tapi ada juga sunnah kita santuni juga istri kita. Nanti saya pulang ditagih masih ada gini sama istriku. Kau tadi ceramah bilang kau anjurkan santuni istrimu, perbanyak nafkahnya, tambahi. Tagih masih nanti di rumah. Tagih-tagih Pak. Ternyata kita juga dianjurkan menambahi nafkah kepada anak istri kita khusus 10 Muharram saja. Bukan maknanya besok tidak dikasih uang, tidak dikasih tonji besok. Tapi khusus hari ini 10 Muharram lebih banyak. Ditambahi walaupun sedikit tambahan, jangan sampai sama. Kemarin 100.000 setiap hari uang belanjanya, atau 50.000 setiap hari, atau 10.000 tiap hari. Khusus hari ini harus lebih banyak supaya kita dapat keluasan rezeki, kemudahan, diluaskan rezeki kita selama 1 tahun. Itu yang dikatakan Rasulullah, hadis sahih. Semoga kita semua mendapat keluasan rezeki, keberkahan dari Allah, dan menyantuni anak yatim kita diberikan keberkahan. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum.
wabarakatuh.